Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kita lanjutkan ya kajian kita kitab Riyadhus Shalihin ya. Masih di bagian al-manhiyat ya. Barang-barang yang terlarang yang seharusnya dihindari. Babun nahyi anil baul, bab larangan dari kencing, wa nahwihi dan semisalnya, bil ma'ir raqid pada air yang menggenang, tidak mengalir, air yang tidak mengalir, mungkin di kolam, di apa gitu ya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyubala untuk dikencingi bil ma'ir raqid, ada air yang tidak mengalir atau yang menggenang, tidak mengalir. Rawahu Muslim. Ya, kalau di desa-desa biasanya ya itu ada tempat-tempat tertentu yang air memang menggenang ya, di sawah, di pinggir-pinggir kali. Sebagian malah bikin kicena bilang apa, belik ya, belik ya. Itu kan tempat-tempat untuk apa namanya, orang ngambil air minum di situ ya. Nah, ini jangan sampai orang, maaf, walaupun itu bukan belik ya, walaupun bukan untuk air minum ya, itu jangan dikencingi. Nah, kalau memanfaatkan bagaimana yang baik ya, diambil saja, maksudnya diciduk pakai ember atau pakai ciduk ya. Kalau mau pakai baik untuk mandi, di sebelah ini kan ada apa namanya, dilarang juga untuk mandi junub di situ ya. Itu ya, khawatir yang jelas paling sedikit kan, itu menjadi orang tidak enak ya melihat begitu, walaupun itu diperselisihkan najis tidaknya dan sebagainya ya. Termasuk di dalamnya nanti kalau orang kencing yang nanti airnya mengalir ke situ, di kanan terhadap dekat bisa mengalir ke situ, jangan. Termasuk yang apa, dilarang. Nah, kalau berak bagaimana? Kencing tidak boleh, apalagi berak ya, tentunya jauh lebih apa, lebih tidak boleh. Ini dilarang apa, merokok di tempat SPBU itu ya. Saya nggak merokok, nggak wobor gini ya, jangan ya gitu, yang membahayakan. Bahkan pakai HP saja tidak boleh ya, menggunakan HP di dekat apa namanya, ini SPBU itu dilarang. Kenapa? Bisa menimbulkan api dan bisa berbahaya gitu. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa membuat orang tidak suka ya, itu dihindari gitu. Semua Islam mengajari yang bagus-bagus, masya Allah. Kalau kemarin misalnya tempat untuk berteduh saja, jangan kencing di dekat situ ya, karena mengganggu orang yang akan
biasa memanfaatkan tempat berteduh itu, ya. Apalagi tempat air juga, apalagi di sana air cukup vital sekali, ya. Jadi kalau tempat di dekat tempat berteduh kadang ada air, ya, ada sumur, ada apa, ya, itu jangan kencing di situ. Dekatnya juga jangan, sebab itu nanti juga mengganggu juga. Orang yang akan mengambil air ke situ kemudian mendapat bau yang tidak enak, itu juga termasuk yang terlarang, ya. Jadi sangat indah lah ajaran Islam ini sebenarnya, ya. Tapi ya sering orang banyak melanggar, astagfirullah, ya. Gitu. Bab berikutnya karahiyati tafdilil walid ba'da wal aulatihi ala ba'din fil hibati. Bab tidak disukainya al-walid, seorang bapak, tafdil itu melebihkan, ya, jadi orang bapak melebihkan ba'da aulatihi kepada sebagian dari anak-anaknya ala ba'din atas sebagian yang lain bil hibati dalam hibah, dalam pemberian. Jadi orang tua yang anaknya lebih dari satu, ya, ini kalau memberi, ya, kalau diberi semua, kalau tidak, ya tidak semua. Jangan sebagian diberi, sebagian tidak diberi. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu, bahwasanya bapaknya, yakni Bashir, ya, atabihi, datang dengannya, dengan Nu'man, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata si bapaknya yakni Bashir, inni nahaltu ibni, sesungguhnya aku ini memberi kepada anakku hadza yang ini, gulaman, budak. Jadi saya memberikan budak kepada anakku yang ini. Kanali, yang ada budak itu milikku, miliknya Bashir, ya. Jadi Bashir punya budak, diberikan kepada Nu'man. Faqala lahu, maka bersabda kepadanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada lahu, ya, akulla waladika, apakah kepada setiap anakmu, nahal tahu mislah hadza, kamu memberinya semisal ini? Faqala, maka berkata Bashir, la, tidak. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, kembalikanlah dia, tarik kembali. Wa fi riwayatin, pada sebagian riwayat yang lain, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu berbuat seperti ini kepada anakmu seluruhnya? Qala la, berkata enggak. Qala, bersabda Nabi, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adilah kalian tentang anak-anak kalian. Waraja abi, kembalilah bapakku, waradda tilka sedekah, kemudian menarik kembali sedekah itu. Wa fi riwayatin, pada sebagian riwayat yang lain, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bashir, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadza, apa kamu mempunyai anak selain ini? Faqala na'am, ya. Qala, bersabda Nabi, aqullahum, apakah kepada setiap mereka, wahabta lahu misla hadza, kamu memberi hibah kepadanya semisal ini? Qala, berkata Bashir, la. Qala falatus hidni, dia bersabda, kamu jangan mempersaksikan kepadaku. Idzan, kalau begitu, wa inni la asyhadu ala jaurin, aku tidak mau menyaksikan atas
jaur, penyimpangan, yang nyimpang tidak mau. Wa fi riwayatin la tushidni ala jaurin. Sebagian riwayat yang lain menurut kamu jangan mempersaksikan kepadaku atas sesuatu yang menyimpang, ya. Wa fi riwayatin, dan bagian sebagian yang lainnya, ashid ala hada khairi, persaksikanlah atas ini kepada selain aku. Tumakolang, dan beliau bersabda juga, ayasurruka, apakah menyenangkan kepadamu, ayakunu ilaika, bahwasanya adalah mereka anak-anakmu, ilaika kepadamu, fil birri, dalam berbuat baik, itu sawaan, sama. Qala bala, berkata Basir, oh iya. Qala, bersabda Nabi, fala idan, maka jangan kalau begitu. Jadi ini ceritanya Nu'man dan Basir, ya. Nu'man itu anaknya Pak Basir. Basir punya anak namanya Nu'man. Kalau di riwayat yang lebih lengkap ada cerita sedikit juga. Jadi Basir ini punya beberapa anak, ya. Salah satunya namanya Nu'man. Oleh bapaknya diberi budak. Budak itu cukup mahal, ya. Budak cukup mahal. Sebagai perbandingan saja, kalau Bariroh budak perempuan, ya, itu saja harganya 9 awak, 9 uqiyah. Tahu 9 uqiyah nggih? Itu nisabnya zakat 5 uqiyah. Ini hampir 2 kali nisab. Jadi kalau nisabnya kira-kira 8 bulan, ya kira-kira 150 juta, 150 ribu, ya. Itu perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih mahal, ya. Dan tergantung apa kondisinya, ya. Si muda roso so nukang misalnya, so golek duit, itu mahal harganya, ya. Itu, atau perempuan sewantik gitu, ya, mahal juga, ya. Itu dan seterusnya, ya. Ini diberi budak oleh bapaknya, oleh Basir. Terus istrinya Basir itu waktu lihat itu tidak terima, mosok anak dikasih satu, saya tidak mau, tidak terima saya, walaupun ini miliknya Basir juga, ya, kayak itu. Nah, itu istrinya yang tidak terima. Sudah kamu saksikan sama Rasulullah sana kalau beliau mau, bawalah anaknya. Sudah diberi, sudah ini, jadi bawa. Basir diajak, mengajak anaknya namanya Nu'man pada Rasulullah SAW. Terus dia, ya Rasulullah, ini anak saya ini tak kasih budak, cuma umiknya bahasanya, ya, itu enggak terima, saya harus menyelesaikan pada engkau. Nah, tadi beberapa riwayat, karena riwayat itu kadang berdasarkan apa, bukan lafal tetapi makna, ya, macam-macam gitu loh, ya. Nah, ada yang tanya, punya anak yang lain? Enggak ada, semua kamu beri? Enggak, dan seterusnya, ya. Nah, terus waktu gitu ditanya, bagaimana, ada anak yang lain? Enggak. Semua kamu kasih? Oh ya enggak. Nah, sudah, jangan, ya. Jangan kamu beri, jangan jangan mempersaksikan kepadaku kalau itu tidak adil. Itu namanya jaur, ya, menyimpang, tidak adil, jangan. Yang adil lah, ya, gitu. Nah, ini ceritanya seperti itu. Nah, kemudian dari hadis ini, ya, ini ada beberapa hal yang perlu diambil pelajaran, antara lain, ya, nomor 1, pemberian orang tua kepada anak itu boleh ditarik kembali. Pemberian orang tua kepada anak boleh ditarik kembali, walaupun sudah adil sekalipun, ya. Ini orang tua yang memberi anaknya itu boleh ditarik kembali. Yang kedua, ya, pemberian itu harus adil. Nah, adil ini juga jadi permasalahan juga oleh para ulama, dibahas adil itu bagaimana, ya. Ada sebagian adil ya sama, dikasih semua, ya. Sebagian adil itu, ya, adil itu sebagaimana ketentuan
yang lainnya, misalnya pembagian waris ya, khususnya ini pemberian yang sifatnya mempengaruhi pembagian waris itu harus adil, dalam artian adil ya, laki 2 perempuan 1 banding 2 itu namanya adil. Itu ya bagian begitu. Saya sudah kemarin ngumpulkan apa namanya pendapat ulama-ulama gitu macam-macam ya, cari menurut saya sendiri, saya simpulkan saya setuju. Bukan saya mustahid, enggak, saya bukan mustahid ya. Saya setuju dengan ulama yang mengatakan bahwa adil di situ seperti warisan. Kalau itu memang berpengaruh kepada warisan seperti ini, budak itu nilainya cukup besar ya, gitu. Kalau enggak nanti bisa ngakali sebagaimana sebagian orang kalau sudah tua ya, saya gini ini sudah tua tuh ya, sudah tua. Sebab saya ngajar ini, bapak-bapak ini dulu bujang kayak gitu, anaknya sudah lulus ma'had, terus berarti sudah lama. Ya, dulu waktu dalam sini masih bujang, jadi Pak Imam masih bujang dulu. Ya, dulu. Sekarang sudah anaknya sudah hampir lulus. Ya, itu artinya sudah tua. Itu biasanya orang-orang tua itu ada sebagian berpendapat daripada nanti banyak piro, orang-orang bilang banyak piro, lebih dari 1, mungkin 5 atau 10 atau 15 atau 17 ya, misalnya gitu ya. Ada sebagian anak yang sakit atau bukan anaknya, cucunya yang sakit ya, anaknya sakit dan dia miskin, tidak punya duit ya, sebaik ngasih duitnya untuk berobat ya. Nah, berobat ini yang lain jangan minta, aku ya dikasih ya, jongko yang kue loro tak kasih gitu ya. Ini karena sakit tur tidak punya duit diberi begini, ini ulama sepakat boleh, tidak mengapa ya, tidak harus semua diberi ya. Kalau adilnya kalau yang sakit 1 dapat 2, jangan yang sakit cuma 1 ya, kasih semua ya, karena gitu ya. Nah, ini pemberian yang saya ulangi yang sifatnya mempengaruhi harta waris ini harus adil. Adilnya adalah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian gitu, kalau mau memberikan itu. Tapi kalau yang sifatnya tadi karena kebutuhan, ini anaknya sebagian karena miskin, anaknya banyak, kadang-kadang gitu. Kebetulan sing pas anak akeh melarat, sing anak sithik sugih. Tapi ya tidak mesti juga, sing anak sedikit melarat ya ada, anaknya banyak kaya ya ada. Tidak mesti ya. Nah, karena yang miskin tidak bisa makan kasih beras.
ya sudah kasih saja, tidak apa-apa, karena insidentil dengan keperluan mendesak itu tidak apa-apa, tidak harus diberi semua, maksudnya gitu ya. Itu makanya saya sama tadi, kalau tidak mempengaruhi harta waris ini bisa juga sebagian dikasih, sebagian tidak, atau kasih semua ya boleh, tergantung apa sikonnya saja. Wallahu a'lam ya. Jadi pemberian ini yang dibahas soal ini adalah pemberian atau hibah yang sifatnya mempengaruhi harta warisnya gitu. Kalau orang sekedar memberi 100-200 ribu ya tidak begitu pengaruh sama apa warisan, kecuali wongnya miskin banget ya, 100 ku akeh ya mbuh ya ngono ya. Wallahu a'lam. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Bab tahrimi ihdadil mar'ati ala mayitin fauqa salasati ayamin illa ala zawjiha arba'ata ashurin wa asrata ayamin. Bab haramnya ihdad. Ihdad itu gambarnya tidak berdandan, atau orang sering mengatakan berkabung gitu. Al-mar'ati seorang perempuan atau seorang istri, ala mayitin atas mayit, artinya orang yang meninggal, fauqa salasati ayam lebih dari 3 hari, illa ala zaujiha kecuali atas kematian suaminya, arba'ata ashurin wa asrata ayamin 4 bulan 10 hari. Jadi babnya ini ya menunjukkan bahwa perempuan kalau ada keluarganya yang meninggal ini boleh, gampangnya cara gampangnya susah atau istilah orang berkabung ya, atau apa ya, itu tidak berdandan ya, itu ya boleh, tidak harus, boleh ya. Tapi kalau yang meninggal bukan suami maksimal 3 hari saja. Susah ya susah nih, maksimal 3 hari. Gitu. Istilah 3 hari itu ya kalau apa bahasa orang Arab sana bilang 3 hari, sekarang hari apa? Hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu sudah 3 hari. Nanti Ahad sudah lebih dari 3 hari ya. Itu aturannya begitu ya. Bab orang kadang-kadang kelihatan kematian anak, wah us kayak wong apa ngengleng, tahu ngengleng ya, kayak orang ya setengah tidak sadar, astagfirullah ya, saking cintanya kepada anak, apalagi anak satu-satunya, us pinter sisan, ganteng, manut, dadakna meninggal, wah insyaallah mungkin bisa bayangkan tuh ya. Nah, tapi walaupun begitu ya, itu kan itu ujian juga ya. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha. Aku pernah masuk kepada Ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina tuwfiya abuha, ketika meninggal bapaknya, yakni Abu Sufyan ibnu Harbin, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Fada'at, lantas dia meminta si Ummu Habibah bitibin, dengan minyak wangi, wewangian, bi sufratu khuluqin, padanya sufroh dibilang ini saffron ini. Khuluq itu nama jenis saffronnya ya, jenis wangiannya. Au ghairihi, atau selainnya. Fadahanat minhu jariatan, terus dia melumuri atau meminyai darinya, dari sufroh khuluq itu tadi ya. Jariatan, jariah anak gadis, anak kecil ya. Cuma masat bi'aridhoiha, kemudian mengenakan, menyentuhkan di dua pipinya.
Tumakolat kemudian berkata, wallahi demi Allah, mali bittibi min hajatin, tidak ada untukku dengan wewangian ini dari keperluan. Saya tidak perlu sama ini sebenarnya, kepada tip atau sufratu khuluq gitu tadi ya. Saya tidak berkeperluan. Ghaira selain anni bahwasanya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda alal mimbar, di atas mimbar, la yahillu, tidak halal, limro'atin, untuk seorang perempuan yang tu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda ala mayyitin, untuk berkabung atau tidak berdandan atas seorang mayit, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam, illa kecuali ala zaujin, atas seorang atas suami, arba'ata ashurin wa asron, 4 bulan 10 hari. Qalat Zainab, Zainab berkata, Zainab binti Abi Salamah ya. Tsumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsin, kemudian aku juga masuk pada Zainab binti Jahsin. Sini Zainab rupanya banyak, tidak cuma satu. Radhiyallahu anha, hina tufiya akhuha, tatkala meninggal saudara laki-lakinya, wada'at, maka dia meminta bitibin, dengan pewangian juga, wamasat minhu, dan terus dia mengenakan darinya. Maqalat, kemudian berkata, ama ketahuilah, wallahi demi Allah, mali bitibi min hajatin, tidak ada untukku dengan wewangian ini dari keperluan, tidak ada keperluan dengan ini. Ghaira selain anni, bahwa aku sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul alal mimbar, ya beliau bersabda di atas mimbar, la yahillu, tidak halal alias haram, limro'atin, untuk seorang perempuan yang tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda, untuk berkabung atau tidak berdandan, ala mayitin, atas seorang mayit, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali atas suami, arba'ata ashurin wa asron, 4 bulan 10 hari. Jadi di sini ya, sebagaimana biasa kita tahu, kalau orang punya keluarga meninggal ya tentunya susah ya, walaupun mungkin sebagian seneng. Kok seneng, kenapa? Karena sudah bosan ngurusi. Astagfirullah. Punya orang tua, maaf, sudah ngoprok berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sebagian bertahun-tahun ya. Kok orang tak mati-mati, astagfirullah. Mungkin sebagian itu ya. Tapi ini sebagian nyimpang sedikit ya, untuk bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau masih punya orang tua ya, orang tua tolong diperhatikan ya. Apalagi yang sudah tua, artinya menemui orang tuanya sudah tua, yang perlu perlu perhatian, mungkin bapaknya, mungkin ibunya ya, tolong dijaga baik-baik ya. Itu walaupun sudah corong biang, sudah pikun lah, atau sudah tidak boleh kan, tidak sadar, mau pipis, mau berak, mau apa, sudah tidak sadar kadang-kadang ya, mau ke kamar kecil baru berangkat, baru berapa langkah sudah kerecek misalnya gitu ya. Ya secara maklum ya, itu tidak boleh dibentak, tidak boleh dikasari orang tua sendiri, jangan. Itu justru kesempatan untuk kesempatan untuk berbuat baik pada keduanya. Kenapa? Kalau memang betul kita mencari jannah, itu kesempatan emas untuk mendapatkan jannah. Tidak usah jihad, tidak usah apa, kamu urus orang tua itu jannah insya Allah. Kesempatan jangan disia-siakan yang masih punya orang tua. Sampai itu ada caleg-caleg itu loh. Misalnya kan banyak caleg datang pada Ustaz ya, karena
Maklum biasa cari dukungan gampangnya gitu ya. Nah, beliau karena orang datang ya ditemui baik-baik, saran beliau beri nasihati banyak gitu. Antara lain nasihatnya itu ya, kalau kalian ini Anda punya ibu atau punya orang tua yang sudah tua, kamu urusi orang tua, terutama ibu. Masya Allah ya. Kalau masih punya ibu, pokoknya kono enak opo ya, urusan apa saja kantormu, apa ning kono ngendi kantor dewan apa kono enak urusan, tapi ibu memerlukan kamu tinggalkan, urus ibu kamu. Kenapa? Ini kesempatan untuk masuk jannah. Sekono nanti andai kata kamu rapat tak dikeluarkan ini sing arep ganteni sik akeh. Ya yang ngantri masih banyak, tapi kalau ibu hilang tidak punya lagi. Nek ganti nih blas. Ibu cuma satu, ya. Kamu yang punya ibu dua malah bingung nanti, ya. Punya cuma satu, ya, gitu. Itu ya pesannya begitu. Jangan sampai ini orang punya ibu, punya orang tua, terus disia-siakan, astagfirullah. Apalagi dimasukkan ke apa jenenge panti jompo misalnya, jangan, ya, diurusi sendiri. Itu sampai Habibie itu menyesal waktu sudah tua, anak sukses tuh, ya. Menyesal, Masya Allah ya. Kalau udah kata tahu, wah ternyata daripada belajar ilmu yang melik-melik, mencit tinggi, ternyata akhirnya menyadari kalau yang paling berharga adalah belajar agama. Masya Allah ya, sudah tuanya gitu. Di tempat ada videonya, itu ada gambarnya ya, Masya Allah ya. Ini ya kembali sini. Jadi kalau ada orang meninggal kadang-kadang ya secara umum biasanya susah ya, kecuali sebagian tadi mungkin sudah bosan mengurusi orang tua, meninggal alhamdulillah pekerjaannya selesai. Astagfirullah ya, gitu. Nah ini seorang istri kalau ditinggal mati oleh keluarganya tidak boleh tidak berdandan ya, apalagi nanti menolak untuk melayani suaminya, tidak boleh. Maksimal 3 hari ya, 3 hari saja. Tetapi kalau yang meninggal itu suami, itu tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari. Untuk ibu-ibu ya, barangkali mudah-mudahan mendengar yang di belakang ya. Kalau suaminya mendengar, kalau suaminya meninggal ya, tidak boleh berdandan ya, pakaian-pakaian yang menyolok dan sebagainya jangan ya. Kalau mau kajian-kajian ya silahkan ikut saja, cuma pakaian-pakaian yang biasa, jangan sampai pakaian yang menarik. Sebab kalau itu menarik biar dilamar orang, itu tidak boleh ya. Sebelum 4 bulan 10 hari gitu. Ini ketetapannya seperti itu ya. Kan di sini ya, istri-istri Rasulullah SAW waktu keluarganya meninggal ya, baik itu orang tuanya sendiri, bapaknya, saudaranya dan yang lainnya ya. Begitu 3 hari ya ambil untuk apa, gampangnya berhias. Jadi tidak perlu butuh. Kenapa? Ya nanti menyalai. Biar tidak menyalai, bagaimana? Ini dikasih apa namanya? Misalnya kasih pupur apa kasih apalah untuk berdandan ya, biar cantik ya. Nah gitu. Biar suaminya senang sama istrinya ya. Nah itu justru diperbuat walaupun tidak memerlukan sengaja, karena khawatir melanggar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah sengaja melanggar ya. Ini memang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki tidak usah pakai gitu ya. Istrinya meninggal terus nanti habis dikubur nikah lagi, boleh, tidak apa-apa. Ya, bukan harus ya, boleh. Itu memang tidak ada larangan. Ya, gitu. Bab berikutnya, babu tahrimi bai'il hadiri lil badi wa talaqir rubban wal bai'i ala bai'i akhihi wal khitbati ala khitbatihi illa ayyadana au yuradda.
bab haramnya orang kota menjualkan untuk orang bedui, wong desa. Wa talaqi ruban, dan mencegat ruban, para pedagang. Ruban jadi kan para pengendara, maksudnya ini para pedagang ya. Wal baik, dan menjual ala baik yahi, atas jualan saudaranya. Wal khitbati, dan melamar ala khitbati, atas lamaran saudaranya. Illa, kecuali ayak dana, dia mengizinkan, dia yang melamar lebih dahulu mengizinkan. Au yuroda, atau sudah ditolak ya, ditolak terus dilamar yang lainnya boleh. Jadi ada beberapa masalah di sini. Pertama, orang kota menjualkan untuk orang desa. Ini maksudnya cara sini bahasanya kira jadi calo gitu, kurang lebih jadi calo ya. Ini dalam artian untuk menipu, karena orang desa biasanya belum tahu. Ini walaupun tidak jual beli juga ya, jual beli ya boleh. Kalau saya beri contoh dulu, kalau orang-orang dari Solo sana mau ke Lampung ini, udah mau perjalanan jauh. Sekarang kan nggak jauh tuh, ya. Dianggap jauh ya boleh. Saya yang guyon sama anak, ke Lampung nggak jauh, nggak ada sekilan, iya di peta. Nggak jauh ya. Itu dulu dianggap jauh. Kalau orang mau beli karcis bis itu banyak calo dulu. Sekarang ya nggak tahu, mungkin juga sudah banyak berkurang ya. Sebab dulu bis kan semua di terminal. Sekarang sudah tidak di terminal lagi, jarang di terminal, ya masih ada tapi mungkin ya kecil lah mungkin ya. Gitu. Sudah punya agen-agen di luar-luar gini sudah banyak. Dulu orang masuk, saya karena akhirnya lama tidak keluar gitu, ke terminal sih digeret-geret orang, ayo ini Pak, ini anak ya kayak wong anyar orang lama gitu, kadang-kadang gitu ya. Nah, itu orang kadang gini, tak beli kan, dibeli kan, sana belinya cuma 350, harga resminya, harganya di agennya situ dia narik harga 600, 700 gitu ya. Kenapa? Ya itu calo, membelikan atau menjualkan sama saja. Orang jual gitu, orang dari kampung bawa ini jualkan. Itu yang dilarang, yang seperti itu maksudnya ya. Tapi kalau dalam bentuk nasihat biar tidak ditipu, ndak apa-apa. Gitu. Ya sampean punya adik kon iso betul bawa beras ning desa regane mung 8.000, tekan ning kota iki regane wis 16.000 karena kena bansos karo apa itu ya. Nah, ini tak jual ke dek ini. Nah, biar tidak ditipu orang gitu ya, itu boleh. Tapi kalau dalam hal menipu tidak boleh ya, gitu. Menipu ya sudah, biar murah tidak ada masalah ya, gitu. Jadi orang yang beli maupun yang jual biar tidak tertipu itu baik, tidak apa-apa. Tapi kalau penipuan ya, jadi calo untuk menipu orang lain, itu yang dilarang dalam di sini itu. Mudahan bisa dipahami. Kalau yang ngerasa dodol mungkin juga enggak pernah terbayang gitu. Seperti ini ngaji pondok semulih wis nanti dodol apa ora mudeng, ya sudah didengarkan saja. Ya. Ini kan ada tempatnya masing-masing ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a, bahwasanya menjualkan hadirun, orang hadir, orang kota, tibadin untuk orang bedui, itu orang desa, wa ingkana akhahu li abihi wa ummihi, meskipun dia itu saudara sebapak dan seibunya, saudara sekandungnya gitu. Meskipun saudara sendiri ya, kalau menjualkan atau membelikan itu jangan, dalam arti tadi, karena itu untuk apa, ada semacam penipuan, jangan gitu. Sudah saya terangkan tadi ya. Berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaq qawl sila, kalian jangan menjemput
asila dagangan-dagangan, hatta yuhbata biha sehingga dia diturunkan, ya yuhbata biha diturunkan dengannya, maksudnya dagang itu diturunkan, ilal aswaq ke pasar-pasar, muttafaqun alaih. Yang namanya menjemput itu artinya mencegat di tengah jalan, ya. Kalau yang biasa ke pasar zaman dulu, sekarang pasarnya lain, ya. Ke pasar sekarang yang rumah ini tak, oh ya kirim, nggih. Pasar online, Masya Allah, gitu. Nah, ini dulu, zaman dulu ada pasar, ya. Nah, kadang-kadang kalau ada lonjakan harga, terutama kalau musim Ramadan gini biasanya harganya mahal itu ayam, ya. Wong desa nggawa ayam, jagung, kon pasar, ya. Biasanya harga 60.000, 70.000 bisa menjadi 100 lebih, melonjaknya tinggi, Masya Allah. Itu biasa di desa-desa. Di sini tidak ada, bukan pasar di sini, ya. Zaman kalau saya kira tahu saja, ya. Dan terus orang-orang itu untuk bakul-bakul itu kadang ada yang nyekat di luar sana, di luar apa? Di luar pasar. Kadang agak jauh, mungkin sampai ratusan meter dari situ, ya. Dicegat sana. Oh, nggak bisa ini. Wah. Berapa Bu harganya? Jagonya? Ya, harga misalnya 70. Terus tawar ke 90, asyik bayar, 90 dibayar. Atau malah ditawar, 80, 85, kasihkan barang tekan pasar. Wah, mengetok. Harganya ternyata 125 sekarang. Weh, kaget, ya. Nah, ini yang begini yang dilarang, ya. Sengaja mencegat supaya orang belum tahu harga, kenaikan harga. Makanya dilarang seperti ini, tidak boleh mencegat begitu. Ya nanti kalau sudah di pasar sana harganya sudah tahu, oh ternyata harganya sekarang naik, ya. Termasuk bensin kadang-kadang jam 12 malam tek mau 6.500 menjadi 9.000 pagi-pagi kon sing ngerti ku parani, wah itu borong. Jangan, ya. Kasihan, ya. Kalau itu orang Islam tidak boleh, haram. Kenapa? Ini ya Islam ngajari begitu, Masya Allah, supaya orang ini jual beli merasa longgar, tidak tertipu, gitu ya. Jadi semua yang mengandung unsur penipuan itu dalam Islam dilarang, ya tak boleh. Membuat orang jadi, terus nanti kan begitu selesai kan, wah teganya sama saudara sendiri, tego jadi digorok, grok. Iya. Jual beli kadang-kadang gitu kan, terutama yang jadi maklar, ada yang jadi kerjaan maklar enggak? Ya, biasa begitu. Jadi ini tega sama teman sendiri, Masya Allah. Kan tidak enak, ya. Kalau teman akrab ini seorang muslim, al muslimu ahul muslim, jangan sampai terus, wah semua orang Islam saudara, ya. Bukan ada yang musuh, tidak ada yang musuh, ya. Juga wong-wong malah pengajian dibubarke, sing bari-bari wong Islam. Ya. Wah, orang Islam jadi dianggap musuh itu gimana, ya? Ya misalnya ada perbedaan diselesaikan saja internal gitu. Ini pengajian saya, kalian tidak bagus isinya buat diperbaiki. Ya diperbaiki sudah selesai sama orang Islam. Ya, nanti yang gini apa? Tepuk tangan orang-orang kafir. Orang Islam diadu, ya, diadu oleh PKI gaya baru nanti. Ya, susah, ya. Jangan mau, ya, gitu. Nah, sudah, jadi kembali ini mencegat itu maksudnya seperti itu, ya. Ada unsur apa? Ya, mengambil kesempatan pupung orang belum tahu kenaikan harga. Yang musim sekarang ini memang banyak, ya. Beras apa gitu? Beras ini modal jadi katanya dari mana? Bulog dikeluarin. Harganya di sana baru kemarin saya dengar itu satu kantong itu 5 kilo dijual maksimal 52. Itu kan pasar 65, 60 gitu. Ya, itu keluar diborong sama orang-orang itu. Padahal tidak begitu, ini dibagikan kepada masyarakat mestinya, ya. Nah, begitu juga sama saja, tidak boleh. Ya.
gitu. Karena ada unsur tadi, unsur penipuan atau merugikan umat Islam. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaq qawurban, kalian jangan menjemput para pedagang, wala yabi hadirun libadin, dan jangan menjualkan orang kota untuk orang Bedui, orang desa. Faqala lahu Tawus, berkata kepadanya Tawus, ma, apa itu maksud dari la yabi'u hadirun libadin, tidak boleh menjualkan orang kota menjual untuk orang desa, itu bagaimana? Qala Ibnu Abbas menjawab, la yakunu lahu simsaron, tidak menjadi maklar untuknya. Ya, gitu, jangan jadi maklar cari keuntungan. Ya, dia merugikan orang yang penjual dan pembeli. Yang penjual diambil harga murah, pembeli dari harga mahal, ya biar langsung saja. Orang desa harga murah ya biar dapat harga murah gitu. Ini tidak boleh, ya. Pada intinya itu, sebenarnya simsar di sini maksudnya maklar itu maklar yang itu tadi menentukan harga. Kalau maklar-maklar yang jadi apa istilahnya jual jasa, tidak apa-apa. Oke. Tahu jual jasa tuh? Jual jasa itu ya sekedar tenaga saja. Ini tanah untuk menjualkan juga susah. Kadang-kadang cari ya para orang-orang yang kerjanya di situ, maklar ya, atau penjual jasa ya. Mereka yang menawarkan dan sebagainya, nanti dapat persenan, itu tidak apa-apa. Sudah jelas persennya berapa, ya. Kalau jualkan tanah misalnya 2% ya 2%, ya. Itu. Atau kalau yang besar-besar katanya cuma 1%. Kalau nilainya miliaran 1% saja. Ini sesuai dengan perjanjian, ya. Yang maklar menjualkan gedung nilainya berapa? 10M. 10M 1% sudah lumayan tuh. Ya. 10% 1M berapa? Masih hitungan dia. Hanya cukup banyak lah, ya. Gitu. Tapi kalau yang dikit-dikit ya harganya cuma 200 juta, 300 juta, dapat 2%, misalnya gitu lah ya. 2% kalau 300 juta dapat 6 juta, lumayan lah. Tahun dapat 6 juta. Tapi kalau bikin harga sendiri tidak boleh, ya. Kecuali ada kecualinya lagi. Kecuali kalau penjual mengatakan ini pokoknya saya dikasih harga 100, cari untung sendiri lah, gitu bebas kalau gitu. Kalau tidak boleh. Ya, kamu jualkan minimal 100. Kalau bilang minimal 100 bukan berarti kalau memberi harga 100, enggak. Kalau misalnya pelaku 150 ya 150 kasihkan semua. Dia kasih 2% selesai, Tapi kalau sudah cari untung sendiri lah, baru cari untung sendiri. Itu ilmunya maklar. Konon kalau zamannya Umar alam ya, itu kalau orang mau dagang ke pasar harus training dulu, katanya. Training carane dagang sing halal, Iya, kita di maklar boleh, training dulu, ngaji sih, di hati solihin. Ya, itu ya. Sehingga apa? Tidak melakukan perbuatan yang haram. Perbuatan haram barokah. Sore-sore habis asar, wah Allah ini pagi saya jual sekian, ini mumpung sore-sore ini saja, dalam menipu. Ya. Mungkin laris, wah beli borong, tiba-tiba menipu, haram. Ya sebenarnya dosa itu ya. Jual belinya sah-sah saja, tapi dosanya tetap. Astagfirullah. Ya. Ini ya harus belajar dulu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayabi ahadirun libadin, bahwa seorang kota menjualkan untuk orang bisa wala tanajasu, dan kalian jangan saling menjadi najis, menjerumuskan.
Kalau najis ini kalau dalam bahasa sana di Solo sana namanya entul. Kalau orang Jawa Timur mulanya combik, yang Lampung saya tidak tahu. Jadi begini, yang namanya tanah najis itu ya menjerumuskan, menipu itu maksudnya ada orang pekerjaannya itu hanya sebagai entul tadi untuk menipu orang ya. Dia tidak jual beli, tidak kerja, tidak menjual, tidak membeli, hanya mempengaruhi pembeli atau penjual. Ya. Saya beri contoh saja, Ini orang tidak pernah di kota. Kalau dulu sepeda ondel saya masih ada maklarnya, ada gitu. Ya. Mungkin sepeda motor apa mobil apa lah ya. Ini orang mau jual mobil, jual. Nah, terus ini A kepada B. A nawarkan jual kepada B ini, jangan mobilnya berapa? Ini 120 juta. Ini nawar 100 juta. Biasa kan gitu ya, nawar-nawar. Terus ada C datang sebagai apa? Najis tadi. Combe apa ya, nuntul tadi ya. Ini tinggal yang mau dihapusi yang mana? Yang mau dikerjain. Ya, penjualnya apa pembelinya? Bisa penjualnya, bisa pembelinya. Kalau yang kerjain itu penjualnya, itu dia nanti wah kayak gitu saja 120. Saya punya lebih bagus, harganya 110. Wah, biar ini turun, ya, gitu loh ya. Padahal dia tidak punya mobil, ngomong doang. Nah, kalau dulu kadang-kadang malah bawa juga. Kalau dulu sepeda ondel biasa dituntun. Ini loh, ini wah, lebih bagus, harganya lebih murah. Kalau orang yang desa jual ke kota begitu, ya. Padahal itu tidak dijual ya, mungkin biar nanti nawar untuk nawarkan turun gitu loh ya. Itu kalau yang dipekerjakan yang penjualnya. Kalau pembelinya sama saja. Ya. Orang mau beli ya tadi ditawari begitu. Ya. Sebenarnya dia tidak butuh tidak butuh menjual, tidak butuh membeli. Cuma nanti kalau ternyata terjadi transaksi ya, terus jadi pure ya. Nah, ini menjerumuskan seperti itu namanya apa? Najis. Jadi entul kalau sana bahasanya ya. Gitu, mempengaruhi orang yang mau membeli atau menjual ya. Sama saja, pokoknya ada yang mau dipengaruhi atau ditipu. Astagfirullah. Ini bagus, kadang-kadang cuma tidak bilang bagus, ini asli Jerman asli. Jerman juga jajar ngapaman kono. Ya, asli. Nah, ini benar-benar orang tertarik terus beli, harganya berani mahal. Nanti kalau ini sama penjualnya dikasih ke pure, wes. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang dilarang, tidak boleh menipu orang, ya. Mak kalau sebentuknya bentuk menasihati baik, tidak apa-apa. Bahwa orang temennya gini, ini apa ini? Oh ini mobilnya bagus. Nah, orang kan bisa melihat pintas gitu, yang periksa apanya gitu. Kalau orang sekarang pinter-pinter, kalau beli mobil ngeceknya apa? Lihat Mbah Google. Saya mau beli mobil Avanza. Yang perlu diperiksa apanya? Ada. Periksa starter bunyinya, mana lagi bagian mesinnya, yang basah apa enggak dan sebagainya. Gitu ada gitu ya. Anda kan Google, kalian pinter-pinter. Ya. Ada caranya gitu ya. Yang orang itu ya kapusan ya. Saya termasuk bukan ahlinya. Ya. Nah, sudah ya, kembali sini nanti mau tanah jus tadi ya. Wala yabi rajulu ala bai ahihi. Janganlah menjual seorang atas jualan saudaranya. Ini bahasanya ngejori. Jadi ini orang jual terus tawari, oh ini lebih bagus ini. Padahal jual beli belum selesai. Tawaran belum selesai, terus apa? Dia ngejori bahasanya, nawari yang lain. Ya, gitu. Ini tidak boleh. Kalau sudah selesai terpisah, tidak jadilah sama tawari, tidak apa-apa. Gitu. Wala yaktubu ala khitbatihi, dan tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya. Ini juga begitu. Jadi kalau ada orang perempuan sudah dilamar oleh seseorang, jangan dilamar. Ya,
kecuali apa di babnya tadi ya, yang melamar awal mengizinkan, saya sudah melamar sudah 3 bulan belum dijawab, tak lamar ya silahkan, tidak apa-apa kalau tahu ya, kalau tidak tahu ya namanya orang tahu tidak ada masalah, tidak tahu ya. Atau sudah ditolak, tidak mau baru yang lainnya datang boleh. Wala tas'al mar'atu talaqa ukhtiha, dan tidak boleh seorang perempuan yang meminta menceraikan saudara perempuannya litakwa'a, supaya menumpahkan ma fi inaiha, apa yang ada dalam bejananya. Maksudnya di sini adalah ini orang yang perempuan dilamar oleh laki-laki yang sudah bersuami, dia saya mau kamu nikahi, tapi istri yang itu ditolak dulu, syarat begitu itu haram, tidak boleh ya, jangan. Bab dengan menumpahkan bejana itu maksudnya ini seorang istri kan jadi berhak mendapat nafkah dari suaminya. Kalau dicerai berarti kayak mangkoknya ditumplek gitu. Tidak boleh. Kalau kamu mau ya dinikahi saja, untuk istri kedua, apa ketiga, apa keempat ya. Kalau tidak mau ya tidak mau saja gitu. Tidak boleh meminta istri yang lama diceraikan, tidak boleh ya. Wa fi riwayatin qala naha, melarang Rasulullah SAW anit talaqi, dari menjemput tadi. Wa yabta'al muhajiru lil a'rabi, banyak seorang muhajir itu membelikan ya, membelikan lil a'rabi, untuk a'rab. Wa antas taritol mar'atu, kalau seorang perempuan membuat syarat tolaqa ukhtiha, untuk menceraikan saudaranya. Saudara muslimah ya. Wa yastamar rajul ala saumi ahi, dan bahasa menawar seorang laki tentang tawaran saudaranya. Kalau ini menawar dagangan ya. Nawar juga tidak boleh. Wa nahani najis, dan melarang dari najis tadi, jadi entul tadi ya. Wa tasriyah ini menahan air susu binatang yang menyusui. Jadi kalau orang mau jual kambing susu atau sapi ya, sapi perah ya, ini beberapa hari, kadang-kadang 2-3 hari tidak diperah, juga kelihatan besar gitu. Menyangka ini sekali perah 5 liter lah. Ya ternyata itu waktu sudah 5 liter ya, sekali saja 5 liter sudah, besoknya diperah lagi cuma 2 liter. Tiba cuma 2 liter. Ya memang karena sudah 2 atau 3 hari tidak diperah, untuk menipu ya. Ini juga bagian yang pedagang-pedagang begitu ya. Guna wedhus gentuk kolot jengking dan rendung. Ya tidak boleh juga ya. Itu pada prinsipnya penipuan itu tidak boleh, intinya gitu ya. Ini waktunya sudah lewat 5 menit ya. Baik, sekian saja dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok siang nih. Kalau ada pertanyaan ditulis saja, ditanyakan besok, nanti tidak jadi istirahat ya. Gitu. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.